Salam Serba 5, hari ini edisi keluarga. Saya mau mengajak kita mengenai berasuransi. Dan saya tidak bermaksud menjual, tetapi saya memberikan edukasi karena tesis saya mengenai mengemas asuransi. Dan dulu 2000 sampai 2010, ya saya terjun langsung di asuransi. Dan saat ini saya masih tetap jadi konsultan asuransi, tetapi tidak menjual produk-produk asuransi secara khusus. Dan saya memahami asuransi umum dan asuransi yang berhubungan dengan manusia, atau asuransi jiwa. Hari ini kita membahas yang pertama, kapan kita mulai harus memiliki asuransi. Ini yang pertama. Saudaraku, jikalau engkau masih dalam kelompok ekonomi pas-pasan, artinya bekerja masih baru, cukup untuk kehidupan, maka pastikan bahwa engkau disertakan dalam pekerjaanmu BPJS Tenaga Kerja untuk tabungan hari tuamu dan untuk mengcover bila terjadi kecelakaan. Dan kita punya sekarang BPJS Tenaga Kerja sangat bagus. Dan yang kedua, pastikan bahwa engkau disertakan BPJS Kesehatan, karena BPJS Kesehatan kita ini juga sangat bagus sekarang. Masih banyak kekurangan di sana sini, ya, karena memang kita baru. Inilah yang harus Anda perhatikan jika engkau masih pas-pasan. Di usia berapapun Anda, masih single atau sudah berkeluarga. Fase kedua, ketika engkau mulai bisa memiliki dana lebih dan engkau adalah kepala rumah tangga, maka saat itu engkau, saya sarankan, membelikan asuransi jiwa murni. Mengapa? Bila terjadi kepadamu, apakah dipanggil Tuhan cepat atau terjadi kecelakaan dan kemudian engkau tidak bisa bekerja lagi, maka dana untuk dipakai keluarga sudah tersedia lebih dari cukup. Di samping BPJS Tenaga Kerja tadi. Dan bila ekonomimu meningkat lagi, artinya engkau sudah bisa menabung, engkau sudah bisa berinvestasi, tapi tanggung jawabmu bertambah dengan bertambahnya usia, saya sarankan saat itu Anda evaluasi kembali apakah uang pertanggungan jiwa yang Anda beli di awal sudah cukup. Bila belum, itu saatnya Anda menambah polis untuk asuransi jiwa murni, mumpung usia masih belum tua, sehingga preminya murah. Sesudah itu, jikalau usiamu makin bertambah dan pendapatanmu juga masih makin banyak berlebih, baru saya sarankan Anda boleh membeli manfaat tambahan yang sering disebut di asuransi jiwa adalah riders. Apa itu? Untuk nilai tambah bila terjadi penyakit kritis, karena kita tahu biayanya tinggi. Dan yang terakhir, kalau ekonomimu makin meningkat, jika engkau masih mau menambah rider, maka tambahlah bebas premi. Artinya bila terjadi sakit kritis atau kecelakaan mengakibatkan cacat, engkau akan terbebas dari membayar kewajiban premi seluruh asuransi yang ada benefitnya tadi sampai usia tertentu, yang seringkali disebut usianya sampai 65 tahun, usia pensiun untuk para profesional. Jangan dulu beli asuransi yang ada unsur investasi, karena itu nanti kita bahas seperti unit link dalam kaitannya dengan investasi. Nah, saudaraku, bijaklah di dalam mengelola asuransi Anda, bijaklah di dalam mengelola keuangan keluarga Anda. Bedakan berasuransi sama berinvestasi. Namun bila engkau sudah di level yang punya pendapatan di atas memenuhi kebutuhan dasar, maka engkau boleh mengkombinasikan asuransi dengan investasi. Artinya memprotek bila terjadi sesuatu secara finansial, dan berinvestasi artinya mengharapkan hasil di masa depan. Namun 2 minggu lagi kita akan belajar mengenai berbagai instrumen investasi yang cocok kita lakukan dari mulai kita masa muda dan juga mendidik anak-anak kita agar mulai investasi.
Salam serba lima, bijak-bijak berasuransi, namun tetap pastikan Anda harus memilikinya. Setidaknya BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan, agar jika terjadi sesuatu, keluarga tidak menderita dan Anda tidak menyesalinya. Salam serba lima.